Selamat pagi, salam sejahtera. Saya Nuka Fujiana, perwakilan dari SMP Tunas Pertiwi, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, di antaranya nikmat iman, Islam dan ihsan. Yang kedua kalinya, selawat bertangkaikan salam, selawat berdendangkan salam, semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi akhirul zaman, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pidato yang berjudul Masuknya Wilayah Asing ke Indonesia. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sering kita dengar ungkapan, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Terhadap ungkapan itu timbul banyak reaksi. Pertama, orang mengira bahwa kata baik dan benar dalam ungkapan itu mengandung arti atau makna yang sama dan identik. Meningkatkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Begitu juga yang akan terjadi pada bahasa Indonesia, bahasa kita sendiri yang sering kita gunakan setiap hari. Jika semakin ditinggalkan oleh masyarakat, dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan para remaja ketika berbicara kepada orang yang lebih tua. Dampak buruk yang kedua adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Penggunaan bahasa pada generasi milenial merupakan contoh bahwa bahasa yang kita gunakan pada saat ini tanpa kita sadari secara perlahan menggeser penggunaan bahasa Indonesia. Contohnya, kita sering melihat seseorang yang sedang mengobrol dengan kerabatnya dengan menggunakan bahasa campuran, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa asing. Bahasa yang digunakan pada generasi milenial saat ini sangat marak digunakan. Katanya orang mengikuti perkembangan zaman. Nyatanya hal tersebut sangat terpengaruh dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang ketahui bahasa itu merupakan jati diri bangsa. Dari bahasa kita bisa melihat, menilai karakter dari seseorang. Bahasa saat dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya pengaruh bahasa Indonesia dari media sosial yang digunakan di karangan remaja, adanya bahasa proken atau bahasa gaul yang marak digunakan untuk saat ini, dan masih banyak lainnya yang mempengaruhi penggunaan bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja saat ini hampir sudah tidak ada yang menggunakannya dengan benar. Sedikit sekali remaja yang menggunakan bahasa Indonesia dengan benar. Selang waktu yang berjalan, pengguna bahasa Indonesia yang dengan benar telah digeser dengan bahasa-bahasa yang tidak dikenakan datangnya penduduk luar negeri. Bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai mestinya dikarenakan beberapa faktor, antara lain faktor dari luar dan faktor dari dalam. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat dan pemerintah, karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah memersatu bangsa. Sebagai identitas, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Cukup sekian yang hanya bisa saya sampaikan. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf, karena kekurangan milik kita semua dan kelebihan milik Allah semata.
Bila ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Bila ada umur yang panjang, insya Allah kita berjumpa lagi. Biwali taufik wal hidayah, warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.